puskesmas, klinik gitu ya. Kalau ada pesertanya datang tidak terdaftar, itu tetap dapat dilayani sampai 3 kali dalam 1 bulan gitu. Jadi boleh nggak boleh ditolak. Oh. Halo Sobat Tribun Tangerang, kembali lagi bersama dengan saya Joadeta Ari dalam program wawancara khusus. Pada hari ini saya kedatangan tamu dari BPJS 3 Raksa. Nah, BPJS Kesehatan 3 Raksa, tepatnya begitu ya. Terima kasih sudah hadir di studio bersama dengan kami Ibu Dr. Zulfitria, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan dari BPJS Kesehatan 3 Raksa. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Baik, Ibu, ini tuh kita banyak banget loh Bu yang kepengen tahu tentang apa dan bagaimana BPJS Kesehatan, fasilitas dan layanannya. Terutama ada juga nih Bu yang sering kita dengar adalah berobat ke luar kota gitu ya Bu. Memungkinkankah peserta JKN ini boleh berobat keluar kota? Nah, sebenarnya ada kriterianya nggak sih Bu untuk berobat keluar kota ini dan gimana sih maksudnya itu Bu? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak. Jadi mungkin kalau kita ya masyarakat, kita kan masyarakat itu kan nggak tinggal di satu tempat ya. Jadi kita bepergian, kita ada tugas keluar kota. Nah itu sudah diakomodir untuk peserta JKN. Kalau misalnya tiba-tiba mengalami sakit saat bertugas atau saat mungkin lagi jalan-jalan, itu dibolehkan berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Tuh. Baik, untuk kriterianya sendiri apa Bu? Apakah boleh langsung ke rumah sakit atau harus ke puskesmasnya dulu atau gimana? Ada nggak sih Bu syarat-syarat khususnya gitu? Ya, baik. Jadi kalau misalnya kriteria atau ketentuannya tidak berubah ya. Jadi pasien memang harus datang dulu ke FKTP untuk berobat. Jadi kecuali gawat darurat ya, gawat darurat berlangsung ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya pasien, misalnya saya sakit nih, saya sakit lagi ke Bandung, kemudian saya lagi jalan-jalan. Nah begitu saya merasakan kesakitan dan butuh berobat, silakan datang ke vaskes terdekat. FKTP terdekat, entah itu puskesmas, klinik, itu nanti silakan berobat. Nanti cukup menggunakan kartunya saja atau nomor KTP-nya aja diberikan, nanti diperiksa, kemudian baru diobati. Kalau ternyata butuh dirujuk. Jadi secara sistem peraturan tidak ada yang berubah. Itu kriteria khususnya tidak ada. Yang penting kartu JKN-nya aktif, itu aja. Baik, syarat utamanya adalah kartu JKN-nya aktif tadi ya Bu. Iya. Rutin membayar gitu. Betul. Ya Bu ya. Baik, untuk prosedur berobat di luar vaskes yang terdaftar itu berarti mungkin ya Bu ya? Mungkin. Sangat mungkin. Ya. Kemudian selain ke vaskes yang pertama tadi Bu, kan tadi Bu bilang kalau gawat darurat boleh ke langsung ke rumah sakit atau ke tingkat yang lebih tinggi. Itu ada prosedur khusus nggak sih Bu kalau kayak gitu? Nggak ada. Jadi langsung datang ke rumah sakit terdekat kalau itu kejadiannya gawat darurat gitu. Boleh langsung aja. Oke. Kemudian terkait dari untuk berobat keluar kota ya Bu ya. Ada nggak sih informasi-informasi yang harus kita dapat dari Ibu mungkin? Pertama tadi itu ya, misalnya kartunya harus aktif. Kemudian ketentuan-ketentuannya diikuti aja. Jadi sebenarnya gini loh Mbak, kalau berobat keluar kota itu yang menjadi kekhawatiran orang ya gitu. Oh saya berobat, saya nggak terdaftar nih gitu takutnya ya. Vaskes saya di Jakarta tapi saya lagi di Bandung, itu kan yang menjadi kekhawatiran. Jadi yang perlu dipegang adalah silakan berobat ke vaskes terdekat di saat kita sedang berada di luar wilayah kita. Itu aja prinsipnya. Kartunya aktif sudah dan ikuti ketentuan-ketentuan yang dari dokter lah untuk berobat atau dirujuknya. Gitu itu ya. aja ketentuannya. Termasuk dengan mendaftar lewat aplikasi mobile JKN tadi juga bisa ya Bu ya? Oh kalau untuk aplikasi mobile JKN bisa juga untuk ke rumah sakit. Itu untuk kontrol ya. Tapi kalau yang kejadiannya kan langsung ya. Langsung itu datang aja langsung ke FKTP terdekat. Jadi membawa kartu BPJS Kesehatannya tadi ya Bu, atau KTP. Karena KTP. Dari nomor KTP menurut Ibu tadi bisa dilacak. Betul. Gitu ya Bu ya, dan tetap bisa dilayani. Betul. Gitu. Nggak ada perbedaan kan ya Bu ya, misalnya untuk warga lokal kah atau diduluin warga lokalnya dulu baru yang pendatang nanti itu gimana Bu? Nggak ada. Karena sebenarnya ada ketentuan. Maksudnya gini, vaskes ini semuanya tahu. Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tahu. Puskesmas, klinik gitu ya. Kalau ada pesertanya datang tidak terdaftar, itu tetap dapat dilayani sampai 3 kali dalam 1 bulan gitu. Jadi boleh nggak boleh ditolak. Oke. Jadi kalau ada penolakan justru tadi mungkin bisa menghubungi BPJS 1 atau call centernya kami di
tolak misalnya. Jadi sebenarnya prinsipnya itu sih, datang Hmm. aja, tunjukkan kartu dan berobat. Jadi ini adalah untuk meminimalisir kekhawatiran Betul, seorang yang harus misalnya bertugas keluar kota betul, atau dinas keluar kota, malah atau bahkan mungkin traveler gitu ya Bu ya. betul. Nah, Jadi dimanapun sakit bisa menggunakan JKN-nya. Gitu, nah, kemudian gini Bu, bila Bu. peserta tersebut gitu ya Bu ya, sudah menetap lama di wilayah itu, Oke. lalu apakah peserta tetap bisa memanfaatkan fasilitas berobat di luar Iya. kotanya? Ya jadi ya kita kan tadi mobile ya. Kalau kita pindah tugas itu biasanya memang nggak cuman seminggu 2 minggu ya. Sebulan 3 bulan atau bahkan setahun itu disarankan untuk pindah. Oke. Jadi walaupun kita bisa mengakses fasilitas manapun kalau kita sedang berkunjung ya atau bertandang ke tempat yang lain, kalau pindah tugas sarannya sih adalah pindah vaskes gitu. Jadi misalnya dia dalam waktu 1 tahun ini akan saya dipindah tugaskan ke Semarang tadi, sarannya pindah aja ke lewat mobile JKN tadi, pindah vaskes, dan itu bisa dilakukan setiap 3 bulan. Gitu. Jadi misalnya saya pindah tugas nih ke Semarang, kemudian saya pindah lagi ke Kalimantan. Nah itu silakan memindahkan dirinya melalui mobile JKN, vaskesnya di mana itu per 3 bulan boleh pindah. Sarannya seperti itu. Gitu untuk memudahkan si pesertanya sendiri. Betul. Sebenarnya gitu ya Bu. Betul. Jadi tadi adalah syaratnya itu 3 bulan ya Bu ya. Iya. 3 bulan itu baru boleh pindah lagi. Pindah. Kalau misalnya tiba-tiba aja nih Bu nih, misalnya saya gitu ya ditugaskan keluar kota nih, misalnya ditugaskan ke Jogja Iya. gitu ya. Rencana penugasannya adalah misalnya cuman 2 bulan gitu kan. Nah jadi meskipun begitu, saya tetap harus mengubah vaskes saya gitu. Kalau cuma 2 bulan sih rasanya nggak apa-apa sih, masih jadi tamu Masih ya, bisa. dianggap terdaftar berobat sebagai peserta tidak terdaftar, itu boleh mengakses dimanapun. Oke. Karena kan tadi baik. ketentuannya adalah dalam 1 bulan itu boleh 3 kali berobat ke vaskes tidak terdaftarnya. Oh begitu. Iya. Jadi dalam 1 bulan boleh sebanyak maksimal 3 kali Iya. berobat ke tempat vaskes yang tidak terdaftar, Iya, gitu ya. betul. Bu, Di ya? tempat lainnya lah, di luar kota Misalnya tadi. di kota-kota atau di daerah lain gitu. Betul. Yang penting masih beda kota ya Bu. Yang penting beda kota ya. Beda kota. Oke, Bu, kalau misalnya nih Bu, tiba-tiba saja nih ada penugasan lain nih. Jadi misalnya dia saya nih udah terlanjur mengubah ya, Iya. mengubah FTP saya, FKTP. FKTP. FKTP saya, untuk saya berharapnya sih dalam 6 bulan ini saya tetap stay di kota Iya. ini. Tapi ternyata penugasan dari kantor saya harus pindah lagi, moving lagi. Itu gimana Bu? Itu boleh. Tetap boleh, Boleh, walaupun misalnya sebelum 3 bulan gitu. Betul. Boleh nanti Oke. ditunjukkan surat kepindahan atau surat dinasnya, nanti boleh dipindahkan. Oke, berarti yang penting ada tadi ya Bu ya, bukti ya Bu ya. Iya, Oh, betul. baik. Jadi tetap dilayani di semua tempat. Dilayani Intinya di semua gitu ya Bu. Wah, keren banget ya berarti ya. Iya. Jadi nanti kalau ada yang ditolak gitu ya, nanti boleh kontak kami karena informasi ini sudah kami sampaikan ke seluruh vaskes. Jadi harus diterima kalau pasiennya sedang berkunjung dan berobat di tempatnya Bapak Ibu walaupun tidak terdaftar. Gitu. Ada nggak sih Bu kemungkinan nih Bu, pernah nggak sih terjadi seseorang yang tidak melakukan pendaftaran lagi, maksudnya kayak pendaftaran ulang tadi yang seperti Ibu bilang ya, fasilitas kesehatan pertama tentunya, padahal dia sudah menetap di situ misalnya sudah 6 bulan gitu Oh, loh, iya. terus tiba-tiba dia sakit gitu kan, sampai harus gawat darurat, Iya. itu apakah tetap bisa diterima gitu Bu? Sakit kan berarti kan ke UGD langsung. Kalau kalau gini gitu. langsung Boleh, tetap bisa ya Bu boleh, ya, dimanapun. meskipun dia belum mengubah Boleh. tetap bisa dilayani Tetap Bu bisa ya. dilayani. Oke, berarti ini himbauan untuk masyarakat berarti ya Bu, untuk Betul. tetap aware sama fasilitas BPJS kesehatannya. Betul. Gitu Jadi ya. intinya dimudahkan lah Mbak ya. Jadi jangan khawatir kalau saya tinggal di Bekasi, di Jakarta, bertugas ke Surabaya, nanti kalau sakit bagaimana itu tidak usah dipikirkan karena memang diperbolehkan untuk berobat di fasilitas terdekatnya. Oke. Begitu. Ada nggak sih Bu informasi lain yang mungkin Ibu sampaikan ke Sobat Tribun Tangerang terutama terkait tentang BPJS Kesehatan yang mungkin mereka semuanya sedang bertugas di luar kota, di luar tempat mereka tinggal untuk dalam jangka waktu yang lebih dari 3 bulan mungkin. Silakan Ibu. Ya baik, Sobat Tribun, bila Bapak Ibu berobat di luar vaskes atau sedang jalan-jalan atau sedang bertugas, itu jangan khawatir bahwa Bapak Ibu kalau membutuhkannya bisa datang ke fasilitas terdekat, atau bila Bapak Ibu tugas dalam waktu lama disarankan untuk Bapak Ibu memindahkan vaskes Bapak Ibu terdekat dengan domisilinya Bapak Ibu. Mungkin itu saja untuk memudahkan layanan Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu berada.
Baik, terima kasih Ibu Dr. Zul untuk segala informasinya terkait berobat menggunakan BPJS Kesehatan di luar kota gitu ya Bu ya. Karena kan mungkin terjadi ya Bu Ya. untuk semua, untuk siapa aja lah gitu ya. Tapi tentunya adalah tadi syarat yang Ibu sudah bilang aktif di BPJS Kesehatan. Artinya tidak menunggak pembayarannya Ya, gitu ya betul. Bu ya. Baik Sobat Tribun Tangerang, terima kasih sudah menyimak kami berdua di sini dan kita akan bertemu lagi dalam program wawancara khusus lainnya dengan tema-tema yang berbeda. Saya dengan Jonita Ari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.